Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Alda, Isma Faturjana, Isna Sari Harahap, Janatul Istiqomah. Jana, duduk sendiri. Siapa yang nggak hadir? Kenapa Nurul? Sakit ya. Udah berapa hari? 3 hari. Ya nanti kalau misalkan besok belum masuk kita besuk ya. Nanti kita masuk ke materi hari ini. Materi yang akan dijelaskan pada hari ini yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu kemarin ibu udah jelasin tentang akhlakul mahmudah. Ada yang masih ingat apa itu akhlakul mahmudah? Akhlak terpuji. Ya benar, akhlak terpuji. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang akhlakul mazmumah yaitu akhlak tercela. Ada yang tahu apa saja akhlak tercela itu, Asri? Mencuri, iri, dengki. Oke, bagus. Beri tepuk tangan Bu Asri. Oke, jadi akhlak mazmumah itu ada banyak sekali, tapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, hidup berpoya-poya, ria dan sum'ah. Ada yang tahu apa itu hidup berpoya-poya? Boros. Selain boros? Ya, menghambur-hamburkan uang. Kalau ria? Ria, sombong. Sum'ah belum tahu, nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu hidup berpoya-poya. Boleh dibaca, Lisna, itu pengertian hidup berpoya-poya? Hidup berpoya-poya adalah sikap atau tindakan yang menghabiskan harta tidak seimbang atau cenderung boros. Adanya kecemburuan sosial ketika melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Dampak negatif dari hidup berpoya-poya ada 3. Yang pertama yaitu mengurangi kesempatan untuk menabung. Yang kedua, tidak mampu menyiapkan kehidupan yang mendatang. Yang ketiga, mengantarkan kepada titik mati. Nah, cara mengatasi hidup berpoya-poya yaitu yang pertama membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, membuat rincian anggaran. Yang ketiga, mengurangi belanja online atau barang mewah dan mahal. Yang keempat, mengurangi sedekah dan membantu orang lain. Ya, jadi kita dilarang untuk hidup berpoya-poya. Kenapa? Hidup berpoya-poya itu adalah hidup yang menghabiskan harta secara tidak seimbang atau lebih dikenal dengan boros. Jadi kita sebagai umat muslim itu dilarang untuk hidup berpoya-poya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita untuk hidup
saudara setan. Siapa yang mau menjadi saudara setan? Gak mau ya. Nah jadi kita tidak boleh hidup berpoya-poya. Selanjutnya ada juga selain ayat Al-Quran, hidup berpoya-poya juga ada hadisnya tentang hidup berpoya-poya. Dan Hafizah boleh dibaca hadis tentang hidup berpoya-poya? Sesungguhnya Allah tidak menyukai kalian dalam 3 hal. Yang pertama omong kosong, hambur-hamburkan harta, dan banyak bertanya. Ya, jadi sudah jelas ya kalau hidup berpoya-poya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 dan 27, dan juga sudah ada juga dalil hadisnya tentang hidup berpoya-poya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, paham semua ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, riya. Mungkin bagi kalian tidak asing ya dengan kata riya. Apa itu riya? Boleh dibaca? Hauda, pengertian riya. Ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya baik itu ucapan, sikap maupun amal perbuatannya, supaya diketahui oleh orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Iya benar. Jadi orang yang riya itu dia ingin memperlihatkan apa yang dia kerjakan dalam hal kebaikan itu kepada orang lain, supaya apa? Supaya ingin mendapat pujian. Nah ini contohnya. Apa contohnya? Bersedekah dengan niat agar dipuji orang. Jadi kalau misalkan dia bersedekah, dia itu semata-mata niatnya itu hanya ingin mendapatkan pujian dari orang tersebut. Melakukan ibadah hanya untuk mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan ridho Allah. Jadi orang yang riya itu ibadahnya, kalau misalkan ada orang di sekelilingnya, dia ibadah, rajin ibadah untuk mendapatkan pujian, tapi sebenarnya tidak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membayar zakat karena orang banyak. Nah, jadi orang yang riya itu rela membayar zakat hanya takut dapat cemooh atau dapat omongan dari tetangga-tetangga. Jadi dia membayar zakat hanya ingin mendapatkan pujian. Apa dampak dari riya? Itu banyak sekali dampaknya. Ini ada beberapa dampak dari riya. Boleh dibaca, Isma? Dampak dari perbuatan riya. Pertama, itu tidak mendapat pahala dari ibadah yang ia kerjakan. Kedua, ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Hilangnya wibawa dan sombong, mendatangkan murka Allah, terjerumus ke dalam api neraka, selalu merasa tidak tenang. Iya, jadi ada banyak banget dampak dari perbuatan riya. Yang pastinya riya itu sama dengan penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk riya juga ada dalilnya ya. Ada dalil Al-Qur'annya, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi orang yang riya itu apabila melakukan ibadah, misalkan tidak dilihat oleh orang, dia bermalas-malasan. Tapi kalau misalkan ada orang di sekelilingnya, dia melakukan ibadah itu dengan rajin, misalkan puasa sunnah dia kerjakan, tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian tanpa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya itu ada sum'ah. Nah, ini sum'ah itu sama ya. Sum'ah dengan riya itu sama. Bedanya apa? Kalau riya itu perbuatannya ingin dipuji. Nah, kalau sum'ah itu dia apa yang dia lakukan, misalkan contohnya membaca Al-Qur'an. Nah, dia apa yang dia kerjakan itu ingin didengar. Kalau riya itu perbuatan yang ingin dilihat, kalau sum'ah itu perbuatan yang ingin didengar. Misalkan ini contohnya, seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang keras dengan tujuan ingin dipuji orang sebagai mengaji dengan suara yang indah dan pembacaan yang bagus. Yang kedua, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan agar orang lain mengetahuinya untuk mendapatkan pujian. Jadi orang yang sum'ah ini dia sering bercerita kepada temannya, aku
mendapatkan pujian dari orang lain. Bagaimana cara menghindari sum'ah? Boleh dibaca Jannatul? Ini ada 4 ya caranya. Cara menghindari sifat sum'ah yang pertama meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Yang kedua menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat memperbanyak rasa syukur. Nah, jadi cara kita menghindari sum'ah itu yang pastinya kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan cara bersyukur dan juga menyadari bahwa diri kita itu adalah hamba Allah yang kebanyakan sering merupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu juga sum'ah juga ada dalilnya ya. Jadi setiap perbuatan yang buru-buru itu ada dalilnya bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalil Al-Quran tentang sum'ah itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jangan membatalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut, kita tidak boleh mengungkit-ungkit perbuatan baik kita. Karena apa? Karena bisa juga menyinggung perasaan orang yang menerimanya. Dan juga kita dilarang untuk sum'ah tadi, yang menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Karena apa? Karena apa yang telah kita lakukan sedekah itu akan menjadi sia-sia. Jadi sebaiknya kita melakukannya dengan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu mau membagi kelompok ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita buat tiga kelompok ya. Ada yang 2, ada yang 3 orang. Jadi tugasnya kalian itu membuat video. Jadi membuat video misalkan tentang ria. Kalian membuat video tentang ria, terus edukasi. Misalkan perbuatan ria seperti ini tidak boleh dilakukan, seperti itu. Nah, dan juga untuk tugas individunya, ibu minta hafalkan surat Al-Isra tadi tentang ria ya. Yang ini tentang hidup berpoya-poya, yaitu Al-Isra ayat 26 dan juga Al-Isra ayat 27. Nanti minggu depan disetorkan sekalian dengan tugas kelompoknya ya. Ini berhubung waktu ibu sudah habis, kita cukupkan pelajaran pada